Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Prasetya, NIM 21086224, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 10 makalah filsafat dengan dosen pembimbing Dr. Handus Jarwan MKes dengan judul materi Etika dalam Olahraga. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Etika dalam Olahraga. Cekidot. Baik, yang pertama, hakikat etika olahraga. Secara etimologis, kata etik berasal dari kata Yunani, etike yang berarti ilmu tentang moral atau karakter. Studi tentang etika itu secara khas berhubungan dengan prinsip kewajiban manusia atau karakter. Studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seseorang atau suku bangsa. Istilah etika dipakai dalam dua macam arti, yaitu satu, etika dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Makna kedua, kumpulan pengetahuan mengenai penelitian terhadap perbuatan manusia. Istilah etika tidak terlepas dari kata moral karena berkaitan erat etika yang berasal dari kata etik, yang berarti ilmu tentang moral adalah sebuah studi analitik. Hakikat moral. Moral berasal dari kata Latin mos dan dimaksudkan sebagai adat istiadat atau tata krama. Etika tidak mempunyai potensi untuk secara langsung dapat membuat manusia menjadi lebih baik. Istilah moral dikaitkan dengan motif, maksud dan tujuan berbuat. Moral berkaitan dengan niat, sedangkan etika adalah studi tentang moral. Sedangkan menurut Freeman, etika terkait dengan moral dan tingkah laku. Hakikat karakter. Karakter dapat dilacak dari kata Latin character, caration dan karakter. Maknanya tool for making, to engrave dan pointed snake. Kata ini mulai banyak digunakan dalam bahasa Perancis pada abad ke-14 dan kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi karakter. Sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia karakter, dalam kamus Purwadarminta, karakter dikatakan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada orang lain. Dengan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa membangun karakter adalah proses mengukir dan memahat jiwa sedemikian rupa. Hakikat pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan adalah segenap upaya mempengaruhi pembinaan dan pembentukan kepribadian termasuk perubahan perilaku. Karena itu pendidikan jasmani dan olahraga selalu melibatkan dimensi sosial. Karena pendidikan jasmani adalah bagian integral pendidikan secara keseluruhan, yang berarti bahwa mempunyai peranan penting dalam hal dunia pendidikan di samping kriteria yang bersifat fisikal yang menekankan keterampilan, ketangkasan, dan unjuk kebolehan. Pengajaran etika dan moral melalui pendidikan jasmani. Sebagai dasar dari definisi pendidikan jasmani yang mengatakan bahwa bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, yang sangat jelas bahwa pendidikan jasmani mempunyai peranan yang sangat sentral di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, guru pendidikan jasmani harus mencoba mengajarkan etika dan nilai dalam proses belajar mengajar yang mengarah pada kesempatan untuk membuat karakter anak. Etika moral dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dan moral dalam kehidupan berbangsa merupakan acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa. Sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR nomor 4 MPR 2001 mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana bertakup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, diperlukan pencerahan dan sekaligus
Malan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga negara. Yang kedua, fair play dalam olahraga. Fair play adalah kebesaran hati terhadap relawan yang menimbulkan perhubungan kemanusiaan, akrab dan hangat dan mesra. Fair play merupakan kesadaran diri yang selalu melekat bahwa lawan bertanding adalah lawan yang bertanding yang diikat oleh persaudaraan olahraga. Jadi, fair play merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat kesatria pada olahraga. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. Sebagai konsep moral suatu cetusan jiwa, fair play berisi penghargaan terhadap lawan serta harga diri. Dalam kaitan inilah antara kedua belah pihak memandang lawannya sebagai mitranya. Olahraga dan etika fair play. Kajian nilai yang dipersoalkan nilai aspek penerapan sesuatu ke dalam praktik yang berkaitan dengan masalah nilai. Nilai merupakan rujukan perilaku sesuatu yang dianggap luhur dan menjadi pedoman hidup manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, doping tinjau dari aspek etika. Pengertian doping. Doping adalah penggunaan zat-zat yang menghasilkan efek untuk meningkatkan performa. Zat-zat yang termasuk doping umumnya dikelompokkan ke dalam 7 golongan, yaitu stimulun, narkotik, analgetik, analgotik, androgenetik, anabolitik, non-steroid, penghalang beta, diuretik, dan hormon peptida dengan masing-masing efek yang berbeda. Dampak doping dalam dunia olahraga. Salah satu pengenalan terlarang dalam olahraga dalam merosotnya kepercayaan terhadap hasil yang dicapai dalam suatu kompetisi. Doping tidak saja menghilangkan kepercayaan antara atlet dan sesamanya, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat kehidupan olahraga. Lembaga Anti Doping Indonesia terbentuk menjaga kemurnian olahraga dan nilai-nilai olahraga dari tindakan yang merusak citra olahraga. LADI merupakan tindak lanjut Indonesia dari konversi dan deklarasi anti doping dalam olahraga. Untuk jangka pendek, LADI akan menyosialisasikan keberadaan lembaga tersebut dan bertindak sebagai institusi resmi di PON Sumatera Selatan. Koordinator Bidang Hukum LADI Cahyu Adi mengatakan kepada atlet yang kedapatan doping, WADA menjatuhkan sanksi berupa 2 tahun skorsing sehingga atlet tersebut tidak boleh berkompetisi sama sekali selama jangka tahun tersebut. Jika dia untuk kedua kalinya kedapatan doping lagi, WADA menjatuhkan sanksi serupa dengan yang pertama. Akan tapi jika terbukti positif doping sekali lagi, atlet tersebut dilarang bertanding seumur hidup. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kalau ada kurang mohon ditambahkan. Saya Miftah Prasetya pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.